Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan, kesejahteraan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada beberapa anggapan dari netizen dan juga ada yang mengangkat ke konten bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dari buku pertama yang itu menakar, dan juga tulisan terakhir beliau tentang tanggapan kepada Ketua Naqobatul Ashraf itu ada kontradiktif. Ya, artinya Kiai Haji Imaduddin Usman itu inkonsisten di dalam menjelaskan atau memaparkan metodologi yang digunakannya dalam menelaah Ba'alawi atau Ubaidillah ini, mata rantainya sampai mana keterputusan kepada Ahmad Al-Muhajir, atau bisa disambungkan tidak dari Ubaidillah sampai Ahmad Al-Muhajir. Nah, di sini saya akan memaparkan bahwasanya yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini bukan sebuah inkonsisten. Ya, tetapi memang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini ketika menulis di buku pertama dan juga di dalam buku terakhirnya itu, atau tulisan terakhir di dalam artikel yang di-upload atau yang di-upload di dalam Nahdlatul Ulum, itu sama sekali konteksnya berbeda. Artinya itu dua hal yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan ya. Ya, ini soal telaah ya. Teman-teman boleh sepakat atau tidak dengan pandangan saya, tetapi kita di sini bisa buktikan secara sesama. Dan teman-teman pun apabila ingin melihat atau membaca secara langsung buku menakarnya bisa lewat WhatsApp admin ya. WhatsApp admin mungkin saya akan letakkan di komentar tersemat atau di deskripsi atau di mana lah ya. Bahwasanya teman-teman, langsung saja poin pertama, di dalam buku menakar itu yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ya. Jadi teman-teman, di dalam buku menakar itu, di bagian ini bahwasanya tidak perlu seseorang mencatat nasab itu adalah seorang ahli nasab. Itu yang dicari atau pokoknya dalam keterangan ini adalah apakah ia benar anak si bapak, cucunya si kakeknya. Nah, persoalan ini adalah untuk seorang pencatat nasab keluarga ya. Jadi konteksnya di pencatatan nasab keluarga, yaitu agar nama yang dimaksud bisa dicatat di dalam buku keluarga. Berarti di dalam hal ini untuk runutan atau rentetan nasab yang sudah ratusan tahun itu tidak berlaku ya, di dalam buku menakar itu. Sementara konteks di dalam yang dibawakan Naqobatul Ashraf itu ya, di mana dia menyebut sebagai Syekh Salim Al-Bisri sebagai pencatat nasab keluarga Ba'alawi, artinya kan ia di situ mengatakan si punten Syekh Salim Al-Basri ini mencatat keluarga Ba'alawi dari sejak Ubaidillah sampai masanya. Itu rentan waktunya kan ratusan tahun sudah. Lebih dari seabad ya, 2 abad bahkan. Dari 340-an sampai ke 590-an. Sekitar 240-an tahun kan rentan waktunya itu. Artinya ketika membicarakan soal apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman di dalam konteks Syekh Salim bin Basri ini, itu sudah lain konteksnya dengan di dalam buku menakar. Sehingga ini kalau dijadikan dalam satu paket, memang ini terkesan sebagai hal yang inkonsisten atau kontradiktif ya, antara ucapan dulu dengan ucapan sekarang. Padahal itu dua hal yang berbeda. Begitu ya. Begini, dari hal yang saya sampaikan di dalam buku atau tulisan terakhir Kiai Haji Imaduddin Usman itu, betulkah catatan itu pernah ada? Betul tidak bahwasanya Syekh Salim bin Basri itu sungguh-sungguh mencatat? Nah, kalau yang saya pahami dari tulisan terakhir Kiai Haji Imaduddin Usman itu, di situ penulis meyakini bahwasanya catatan itu tidak ada, dengan argumen-argumen yang telah dipaparkan di dalam tulisan itu dan yang kemarin sudah saya bahas. Lalu kemudian kemungkinan-kemungkinan lainnya, jika catatan itu ada, maka catatan keluarga dari Jadid bin Basri akan lengkap tercatat sekarang di dalam kitab Syamsud Dhahiroh. Tetapi kenyataannya, kalau kita lihat secara seksama, yang ada di dalam kitab Syamsud Dhahiroh itu hanya keluarga Alawi saja. Tidak ada catatan keluarga Basri dan Jadid secara lengkap. Hanya ada beberapa nama dari keluarga Jadid. Ya. Dan itu pun dapat dari kitab ulama yang lain. Jadi kalau kita pahami dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman ini, nyata ya. Di situ penulis menetapkan atau menyatakan nasab tersebut terputus. Nah, lantas dari manakah itu dapat ditemukan? Yaitu dari masa Habib Ali As-Sakron. Ya, kalau kita melihat bagaimana penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman, sebab
mulai dari Habib Ali As-Sakron inilah catatan Ba'alawi atau Ubaidillah itu dimulai, sebagaimana pengakuan nasab itu dimulai. Begitu ya. Jadi balik lagi, di dalam tulisan terakhir Kiai Haji Madudin Usman ya tentang bantahan atau tanggapan terhadap Ketua Naqobatul Ashraf di situ. Jadi memang di situ mempersoalkan tentang Syekh Salim Al-Bisri ini sebagai ulama yang majhul dan tidak dikenal. Begitu. Sementara di dalam buku Menakar itu tidak mempersoalkan untuk pencatatan nasab, tapi konteksnya beda. Ya, konteks di dalam buku Menakar itu adalah untuk pencatatan keluarga. Artinya tidak sampai berabad-abad. Sementara ini kan Syekh Salim Al-Bisri ini sudah ratusan tahun, Pak. Begitu. Jadi konteksnya lain. Apakah pernyataan Naqobatul Ashraf, Ketua Naqobatul Ashraf di situ dapat membantah penelitian Kiai Haji Madudin Usman yang menyatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu terputus selama 550 tahun? Tentu tidak. Kenapa tidak? Ya karena seandainya kitab itu ada, catatan itu ada, kenapa pertanyaannya Habib Ali As-Sakron ini tidak merujuk kepada kitab tersebut, kepada kitab Asy-Syajaratul Kubra, tapi malah merujuk ulama yang lebih terakhir, ulama yang lebih akhir, yaitu Al-Janadi atau Al-Jundi ya, terserah lah mau Al-Jundi Al-Janadi lah. Al-Janadi ini lebih akhir daripada kitab tersebut, karena Al-Janadi ini ada di abad ke-8 ya, tahun 700-an. Begitu. Kemudian kalau kita simak secara seksama, di Yaman itu ada dinasti Ar-Rasuli. Itu di situ generasi ketiga dari raja tersebut itu adalah ahli nasab ya. Lahu Naqobiyun. Beliau ini memiliki kitab yang kemudian diberi nama atau diberi judul Thorful Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Ini adalah sensus, kitab sensus untuk mencatat qabilah-qabilah dzurriyyah Rasulullah SAW, dan ini kitab ada di tahun 500-an, artinya ada di abad ke-6. Dan nyatanya di dalam kitab tersebut tidak mencatat Ba'alawi sebagai dzurriyyah. Nah, dari abad tersebut saja, dari abad 6, yaitu seorang raja generasi ketiga dari dinasti Ar-Rasuli, itu tidak mencatat keberadaan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi betul. Kemudian kalau kita kaitkan dengan tulisannya Kiai Haji Madudin Usman, di situ di mana penulis, yaitu Kiai Haji Madudin Usman, menyatakan nasab tersebut terputus. Seperti itu. Sebetulnya, ini bisa saja terungkap atau terbukti jika seandainya Ketua Naqobatul Ashraf tersebut dapat membuktikan secara konkret dan dapat menunjukkan kitabnya. Sayangnya di dalam video tersebut tidak ditampilkan kitabnya, tidak dibuktikan kitabnya. Kan sebetulnya enak kalau ada kitabnya, ditunjukkan, lalu diuji secara manuskripnya apakah sungguh-sungguh ini ada di abad sebagaimana yang disebut. Lalu setelah itu kita cek halaman berapa. Kalau memang betul ya seperti itu ya. Jadi begitu ya, soal kontradiktif itu tidak kontradiktif. Artinya, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman di dalam buku pertama dengan tulisan terakhirnya itu sama sekali tidak bertentangan. Artinya Kiai Haji Madudin Usman ini tidak inkonsisten. Kemudian kedua, apa yang telah disampaikan oleh Ketua Naqobatul Ashraf itu belum dapat bisa membantah secara komprehensif dari apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Tapi apapun yang telah dilakukan, apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah dilayangkan di muka publik ini, kita harus memaknai itu sebagai hal yang harus disikapi dengan bijaksana. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman ini adalah sifatnya telaah terhadap kitab-kitab. Mau dipercaya atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita tidak menjadikan hasil penelitian ini atau yang telah menjadi hal yang ramai di muka media jangan digunakan sebagai alat kebencian. Bahwa betul banyak sekali Habib-Habib itu oknum, yang menjadi oknum maksud saya. Artinya banyak Habib-Habib yang menjadi oknum, apalagi kalau kita berbicara Habib-Habib yang dawir-dawir itu memang betul banyak. Tapi orang solihnya pun banyak. Ya. Nanti kita akan bahas apakah seandainya jika Ba'alawi ini dinyatakan terputus secara ilmiah, artinya penelitian Kiai Haji Madudin Usman ini apakah betul tidak terbantahkan, seandainya kita bicara andai-andaiannya, apakah Habib-Habib yang soleh itu akan kehilangan kewibawaannya? Nanti akan saya bahas di konten berikutnya. Untuk sementara saya bahas yang ini saja terlebih dahulu teman-temannya.